Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Nugroho Ramadan, NIM A1A31856. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian yang kelas saya dengan judul meningkatkan minat belajar siswa melalui model pembelajaran game-based learning pada mata pelajaran PPKN di kelas 7A SMP Negeri 14 Muaro Jambi. Baiklah, yang pertama latar belakang di sini. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena di SMP Negeri 14 Muaro Jambi itu masih dihadapkan dengan kurangnya minat belajar siswa, terutama pada mata pelajaran PPKN. Nah, di sini siswa pada saat kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas itu masih bisa dibilang pasif dikarenakan metode yang digunakan oleh pendidik yaitu masih menggunakan metode ceramah. Jadi siswa masih kurang aktif ataupun tidak aktif dalam kegiatan yang dilakukan di dalam kelas, sehingga membuat siswa bosan dan jenuh, dan perlahan-lahan minat yang dirasakan siswa dalam mata pelajaran PPKN itu perlahan-lahan akan berkurang. Nah, selanjutnya dapat dilihat pada tabel tersebut, dalam 3 kali pertemuan di sini dengan jumlah siswa 25 siswa, dalam kehadiran itu dibilang masih cukup tinggi, cukup bagus, hanya sedikit yang tidak hadir. Namun pada saat penugasan di sini masih dibilang tidak cukup bagus karena masih banyak siswa yang kurang atau masih banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Dan juga dalam aspek keaktifan yang dalam bentuk bertanya atau menjawab di sini masih katakan sangat-sangat kurang, karena pada saat guru menanyakan kepada siswa, siswa banyak diam ataupun tidak menjawab, seakan mereka tidak mengetahui ataupun tidak ingin menjawab tersebut, dan yang bertanya pun hanya sedikit dalam kegiatan yang pembelajaran yang dilakukan di kelas tersebut dalam 3 kali pertemuan. Nah, jadi dapat dikatakan minat siswa yang terdapat di kelas 7A pada mata pelajaran PPKN ini masih bisa dibilang masih sangat kurang. Nah, seharusnya kegiatan pembelajaran PPKN itu dilakukan atau disampaikan kepada siswa secara tepat dan menyenangkan, seperti menggunakan permainan sehingga siswa menjadi tidak bosan. Dengan membuat siswa senang, maka akan menarik siswa dalam belajar PPKN. Dengan adanya ketertarikan terhadap pelajaran, maka akan meningkatkan hasil belajar siswa di dalam pembelajaran. Permainan sangat penting bagi minat belajar siswa menurut Pinder 2008. Maka dari itu, seharusnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelas, terutama pada mata pelajaran PPKN, seharusnya menyenangkan dan dapat membuat siswa itu aktif dan mereka akan sedikit demi sedikit akan berminat dalam pelajaran PPKN. Maka dari itu, dari latar belakang ataupun masalah yang terjadi, maka saya peneliti tertarik ingin meneliti tentang meningkatkan minat belajar siswa melalui model pembelajaran game-based learning di mata pelajaran PPKN di kelas 7A SMP Negeri 14 Muaro Jambi. Yang selanjutnya, identifikasi masalah. Pada berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan antara lain strategi pembelajaran yang kurang mampu membangkitkan keterampilan berpikir kritis siswa pada pelajaran. Guru dalam mengajar jarang menggunakan metode yang dapat menarik siswa dalam pembelajaran. Yang seterusnya, media yang digunakan guru sangat sedikit dalam pembelajaran. Selanjutnya, kurangnya aktivitas memecahkan masalah dalam pembelajaran PPKN. Dan yang terakhir, adanya minat belajar yang rendah pada siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi di kelas 7A. Pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas, tidak semua masalah akan diteliti dan penelitian ini mengingat keterbatasan waktu penelitian dan kemampuan peneliti itu sendiri. Masalah yang dikaji dibatasi pada penggunaan model pembelajaran game-based learning SMP Negeri 14 Muaro Jambi di kelas 7A pada mata pelajaran PPKN yang diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan pada batasan masalah di atas, maka permasalahan peneliti ini dapat dirumuskan apakah dengan adanya model game-based learning dapat meningkat partisipasi belajar siswa. Dan selanjutnya, tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatkan minat belajar siswa hingga mencapai kategori tinggi yang meliputi kehadiran siswa dan partisipasi siswa serta
hasil belajar kelas 7A SMP Negeri 14 Muaro Jambi pada mata pelajaran PPKN, sehingga efek dari penggunaan model game based learning dapat dilihat. Yang selanjutnya, manfaat hasil penelitian untuk siswa agar menjadi tolak ukur dalam meningkatkan minat belajar siswa dalam proses pembelajaran PPKN, dan untuk guru agar menjadi bahan masukan serta bahan penambah wawasan serta memperkaya alternatif dalam pemilihan media pembelajaran, dan untuk sekolah agar menjadi bahan masukan serta sumbangsih pemikiran dalam rangka perbaikan proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dalam mempelajari mata pelajaran PPKN. Baiklah, selanjutnya di bab 2 kajian teori. Di teori yang pertama ini ada minat belajar dengan bagian-bagiannya, yaitu pengertian minat, pengertian belajar, prinsip-prinsip belajar, pengertian minat belajar, ciri-ciri minat belajar, faktor yang mempengaruhi minat belajar, dan indikator minat belajar. Dan untuk variabel berikutnya itu terdapat game based learning yang bagian-bagiannya terdiri dari pengertian game based learning, bermain, karakteristik game based learning, kelebihan dan kekurangan game based learning, pentingnya belajar berbasis bermain, serta penerapan game based learning. Selanjutnya di hasil penelitian yang relevan, dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Yulia Prasetyo 2017 Universitas Negeri Semarang, jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, dengan judul Pengaruh Game Quiz berbasis Android dalam pembelajaran PPKN terhadap hasil belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 11 Semarang. Selanjutnya, penelitian dilakukan Ayu Ningrum 2015, program studi pendidikan guru sekolah dasar, jurusan pendidikan prasekolah dan sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul Pengaruh Penggunaan Model Game Based Learning terhadap keterampilan intelektual siswa pada mata pelajaran PPKN di kelas 7 SMP Negeri Margoyasan, Yogyakarta. Selanjutnya di penelitian yang dilakukan oleh Ferninda Khairunisa 2016, jurusan Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, dengan judul Penggunaan Media Digital Game Based Learning (DGBL) untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 8 Semarang. Selanjutnya di kerangka berpikir. Dalam pelajaran PPKN di sekolah, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi, pendekatan, metode, dan teknik yang banyak melibatkan siswa dalam belajar, baik secara mental, fisik, maupun sosial. Game based learning merupakan model yang mengupayakan suatu permasalahan dapat terselesaikan. Kaitannya dengan pembelajaran PPKN, model ini sangat berguna untuk siswa karena siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini berkaitan dengan penerapan konsep PPKN. Partisipasi aktif siswa dalam pelajaran merupakan hal yang penting yang harus dimiliki siswa agar dapat mengembangkan potensinya dan dapat mencapai potensi belajar PPKN. Aktivitas belajar siswa yang tampak antara lain saat siswa aktif mengerjakan soal, membaca untuk memahami konsep baik secara individu maupun kelompok. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada aktivitas belajar secara individu maupun kelompok. Berikut kerangka berpikir, bagian kerangka berpikir penelitian mengenai variabel yang diangkat dalam penelitian ini. Pertama, kondisi awal, pembelajaran monoton, menggunakan strategi dan media yang kurang tepat, rendahnya minat siswa, dan metode yang masih konvensional atau ceramah. Tindakannya menggunakan model penjelasan pembelajaran menggunakan model game based learning, simulasi pembelajaran menggunakan game based learning, pembelajaran menggunakan game based learning, dan permainan kuis ataupun yang lainnya. Dan kondisi 1, guru mampu melaksanakan pembelajaran menggunakan model game based learning, kualitas kegiatan belajar mengajar, baik proses dan hasil, itu pun meningkat. Selanjutnya, di hipotesis tindakan. Dari hasil kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis tindakan dari penelitian tindakan kelas ini yaitu jika model game based learning diterapkan dalam kegiatan pembelajaran PPKN, maka akan meningkatkan minat belajar siswa kelas 7A SMP Negeri 14 Muaro Jambi. Baiklah, saudara, metode penelitian. Subjek dan objek. Subjek dari penelitian tindakan kelas ini adalah siswa-siswi kelas 7A SMP Negeri 14 Muaro Jambi. Objek dari penelitian tindakan kelas ini adalah peningkatan minat belajar siswa pada mata pelajaran PPKN melalui model game based learning. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 14 Muaro Jambi yang berlokasi di Jalan Pendidikan Kecamatan Baru Utara. Dan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 bulan Januari tanggal 30,
pelaksanaan tindakan disesuaikan jadwal pelajaran PPKN kelas 7A. Nah, dalam prosedur penelitian bisa dilihat itu terdapat bagian prosedur penelitian. Di sini prosedur penelitian dalam penelitian tindakan kelas didesain dengan 3 siklus, dengan masing-masing siklus itu 3 kali pertemuan, 3 kali tatap muka. Rencana tindakan pada masing-masing siklus dalam penelitian tindakan kelas dibagi dalam 4 kegiatan, yaitu 1. Perencanaan, kedua implementasi tindakan, yang ketiga observasi dan evaluasi, dan yang terakhir analisis dan refleksi. Dari 4 kegiatan itu, perencanaan, implementasi, dan observasi dan analisis itu sudah dijabarkan di makalah. Itu nanti bisa dilihat di makalah tersebut atau nanti disebarkan. Selanjutnya di teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data di sini terdapat angket dan kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan secara tertulis yang mana digunakan untuk memperoleh informasi dari tiap responden dalam arti laporan tempat tentang pribadi orang tersebut. Selanjutnya observasi menurut Suharmisi Arikunto 2010, di mana menurut beliau observasi merupakan suatu pengamatan dalam kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek yang diteliti. Selanjutnya wawancara berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto, wawancara merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh setiap wawancara untuk memperoleh suatu informasi dari setiap narasumber menggunakan seluruh alat indera yang dimiliki. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Menurut Trianto 2010, analisis data yang digunakan dalam penelitian berbentuk deskriptif, baik deskriptif kualitatif maupun kuantitatif, yang tujuannya dilakukan sebuah analisis data adalah untuk mendeskripsikan secara jelas mengenai kegiatan belajar dan mengajar siswa. Data yang dianalisis dalam bentuk deskriptif kualitatif berupa lembar observasi dan wawancara, sedangkan data yang dianalisis menggunakan kuantitatif adalah lembar angket yang digunakan untuk mengukur minat belajar siswa serta lembar observasi minat belajar. Nah, sini terdapat rumus, banyak rumus-rumus. Yang pertama rumus menghitung skor aktivitas guru, yang kedua rumus untuk menghitung skor aktivitas siswa, yang ketiga rumus untuk menghitung skor akhir minat belajar siswa, yang selanjutnya rumus untuk menghitung nilai rata-rata minat belajar siswa, selanjutnya rumus menghitung hasil wawancara minat belajar siswa, dan terakhir rumus menghitung presentasi minat belajar siswa. Dan selanjutnya itu ada indikator keberhasilan. Yang menjadi indikator keberhasilan dari penelitian tindakan kelas ini adalah jika 80% dari siswa atau siswi Jambi memperoleh skor minat belajar dengan kategori tinggi. Mungkin itu saja dari saya, dan itu saja presentasi yang saya berikan. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Di sini saya masih belajar. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.